Awalnya orang cuma bisa gambar pakai pewarna alami dari batu, tanah, tanaman, lalu ditemukan cat warna. Mulai ada teknis melukis, mulai ada pelukis, dan pelukis-pelukis besar yang karyanya bertahan sampai sekarang. Masuk era digital, muncul Photoshop, kita nggak perlu lagi beli kuas, cat, atau kanvas. Semua bisa dilakukan di layar komputer. Lanjut lagi, keluar iPad dan stylusnya, yang gambar bisa langsung di layar seakan-akan kertas dan pena itu selalu ada di tangan. Dan sekarang, datang AI, sebuah teknologi yang katanya bisa membuat gambar, ilustrasi, bahkan desain dalam hitungan detik. Pertanyaannya, ini perkembangan alami atau malah ancaman buat kita sebagai desainer? Saat ini kita akan membahas semuanya dengan bapak-bapak desain bersatu. But the best. Bapak-bapak siap? Halo, halo, halo. Halo Mas Mamet, Mas Suban. Aku Siap. harusnya manggilnya Pak Mamet dan Pak Suban ya. Aku manggilnya siapa ini? Mimin, Mimin atau nama ini? Calon bapak Mas. Aku kontradiksi sendiri dong artinya di sini. Jadi gitu Mas. Ya kita Calpap. kita udah tahu lah bagaimana AI ini berkembang masif banget beberapa waktu terakhir, terutama kemarin sempat heboh tentang orang-orang buat ilustrasi Gilby dari foto mereka sendiri, terus sang kreator, aku lupa namanya, dia sedih menangis melihat karyanya itu dijiplak katanya mentah-mentah oleh AI dan seluruh orang kayak tidak menghargai gitu. Kalau menurut Mas Mamet sendiri, dari perspektif Mas Mamet, gimana nih perkembangan AI? Mulai dari mana dulu nih komentarnya? Oh, perkembangan AI. Iya, Jadi gini, kalau ngomongin AI, kebetulan aku itu uh, udah ngalamin 3 generasi ya. Sempat 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 ngincipin 3 generasi. Jadi generasi analog, generasi digital, sama sekarang AI kan. asik. Dari analog ke digital itu perubahan yang aku rasain itu ya sebagai pelaku itu apa namanya eh yang jelas dipermurah ya, dipermurah banget. Jadi misalnya ngomongin kamera ini, kamera kamera Mhm. film dulu satu filmnya berapa gitu, nggak lupa kok 35.000 atau berapa itu yang jadi itu cuman berapa berapa foto gitu yang kira-kira layak kan kita kan nggak bisa tahu hasilnya sampai itu dicetak kan gitu. Tapi kalau pas transisi ke digital ke memori itu sempat aku beli memori 1 kilobyte-nya itu dihargain 10.000. Jadi kalau misalnya yang beli memori 1 giga itu 1 juta. Waduh, Zaman segitu, zaman, zaman segitu kilobyte itu udah masih apa sudah diperhitungkan kayak gitu. Sekarang kan nggak ada kita nggak mikirin kilobyte itu kan kita iya, mikirin udah giga tera-tera. tera gitu kan dulu pilih pilih 1 kilobyte 10.000 ya, memori itu. Jadi di peralihan itu aku ngerasa wah ini sangat sangat dipermurah lagi gitu. Jadi kita nggak ada alasan untuk nggak ngejepret jepret 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 kayak gitu kan. Soalnya emang murah tinggal tinggal beli sekali eh, gagal hapus ya gitu. Kita tinggal cari kan. Sekarang ke apa namanya ke era AI Mhm. itu transisinya menurutku masif. Maksudnya antara AI itu muncul sampai benar-benar sampai semua orang pakai itu cuman aku ngerasa kayak hitungan minggu ya gitu. Dulu dari analog ke digital itu transisinya lama banget. Masuk ke Indonesianya lama banget. Sekarang AI itu cepet banget. Karena emang mungkin alasannya AI ini
pertama mudah diterima ya, sangat membantu, jadi membantu segala aspek lah, nggak cuma desainer, semua aspek kebantu sama AI, jadi makanya itu serapannya cepet banget. Terus AI sendiri ini kan dia punya kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri ya. Jadi kayak kita pelihara sesuatu yang dia apa namanya bisa memperbaiki kemampuannya sendiri kayak gitu loh. Jadi Benar-benar. AI sekarang itu semakin semakin sempurnanya tuh cepet kayak gitu karena mereka ada kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri kayak gitu. Nggak tahu ada dari si pembuatnya itu bisa disetting kayak misalnya kalau kita beli motor kan ada setting, ada limiter ya, limiter untuk kita nggak bisa ngegas benar-benar kenceng gitu. Nah AI ini ada limiternya apa enggak kan nggak tahu aku. Kalau memang nggak ada limiternya, mereka di dalam hitungan waktu pasti perfect lah, pasti pasti akan hampir perfect kayak gitu. Jadi aku sendiri sehari-hari ya pakai AI kayak gitu, nggak lepas dari AI. Untuk ngedesain. Nah, sampai apa lagi? Sampai mana lagi tadi? Terus kalau mendesain dengan AI itu sebatas mana sih yang Mas Mamet lakukan dengan AI? Eee, kalau di bagian workflow ya, jadi kan kita ngedesain kan rangkaian kerja ya atau workflow ya. Ya, Kalau part mana aku pakai AI itu di awal. Di awal itu untuk ngeriset. Ngeriset aku pakai AI. Jadi misalnya kita udah dapat brief nih dari klien ya, untuk memahami industri klien itu aku ngerisetnya pakai AI. Kan nggak mungkin lah kita desainer itu bisa paham industri klien yang bermacam-macam, mungkin dari farmasi, dari apa namanya kontraktor, dari otomotif itu kan kita nggak menguasai itu semua ya. Tapi benar. dengan kita riset dibantu AI kita cepat apa sih klien ini di part farmasi itu dia apanya sih kayak gitu. Dengan istilah-istilah yang kita nggak tahu, kita tinggal masukin. Jadi kita lebih cepat memahami si industri klien ini. Itu kita ngerisetnya pakai AI, AI ya. Oke, setelah setelah kita punya gambaran industri klien dari riset itu, kemudian lanjut ke apa? Ke mood board. Mood board, mood board itu biasanya kita cari skema desain itu kan berdasarkan desain-desain yang sudah ada ya, desain-desain orang yang sudah ada kita gabungin Ya, menjadi mood board. Tapi ada kalanya apa yang kita bayangkan itu nggak ada, kita nggak bisa nemuin lewat apa namanya googling atau macam-macam itu nggak bisa nemuin. Ya udah kita ngeprom sesuai apa yang kita bayangin untuk bikin mood board itu peran AI ada di situ, kita bisa bikin apa namanya mood board pakai AI. Habis gitu apalagi ya eh untuk terakhir untuk mockup itu digital imaging-nya pakai AI cepet banget. oke. Jadi apa namanya kalau kita udah desainnya udah jadi, kita perlu mockup. Biasanya kan kita nggak pingin mockup yang umum lah kayak gitu Iya, kan. benar benar benar. Yang banyak orang pakai, kita bisa pakai AI untuk bikin mockup. Udah sih sampai sejauh ini di situ sih. Tapi itu udah memangkas waktu banget kan Iya, benar benar. dari situ. Dari Mock-up-nya yang orang jalan di depan poster itu bukan? pandangan itu iya. Mas deh. Atau baju yang terbang itu? Oke, thank you Mas Mamet atas insight-nya.
Kemudian untuk Mas Suban, mungkin pertanyaannya sama ya? Bapak Suban, sorry. Boleh, Pertanyaan mungkin sama ya, boleh. gimana sih pandangannya tentang AI di dunia desain perdesainan sekarang, dan apakah Mas Suban juga eee, menggunakan AI dalam kegiatan berdesainnya? Kalau aku sih, eee, jujur aja memang AI ini sangat membantu ya. Cuman kan kalau menurutku sih sampai sejauh untuk saat ini, sampai sejauh dia bakal menggantikan desainer itu belum sampai ke situ. Karena yang dia hasilkan itu hanya output, hasil akhirnya aja. Hmm, Cuman kan proses desain itu bukan hanya, karyanya doang kan ya. Ada sisi di mana kita harus memahami dampak dari desain itu sendiri. Mau dibawa kemana, mau arahnya seperti apa. Nah, itu pun kalau misalkan siapa namanya, orang awam gitu langsung nge-prompt dia ke ya apa, ke ke AI. AI-nya itu, AI-nya iya oke, hasilnya bakal bagus. Tapi apakah dampaknya sesuai yang diinginkan atau tidak? Terus sejauh mana, apa, aplikasinya tuh bakal aplikatif apa enggak? Karena kan jujur aja sekarang kalau aku lihat di ChatGPT dia bisa bikin logo bagus loh, Mas. Yang apalagi yang Mmm, setelah update yang kemarin viral Studio Ghibli ya, iya, aku coba ternyata dia bikin logo, oh bagus ternyata. Apa, memang simpel-simpel tapi masih sangat generik gitu lah ya. Nah, justru di sini loh ininya, apa namanya, AI itu sebagai tools gitu. Karena kita punya brief, si brief itu kita masukin ke AI. Jadi AI itu jadi teman brainstorming. Yang aku gunakan tuh seperti itu sekarang ya. Jadi teman brainstorming, aku suruh juga siapa akhirnya dia bikin outputnya seperti apa. Jadi kan kita punya gambaran juga nih, oh AI bikin seperti ini. Kadang-kadang aku kasih tunjuk juga ke klien ya kalau misalkan itu hasilnya itu seperti ini. Set, 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 set. Nah, hasil dari punyaku mulai dari brainstorming, nyari USP sama UDP itu ketemu benang merahnya nanti di mana. Nah, inilah hasil casing, hasil dari desainer. Menurutku sih masih masih diperlukan desainer di sini karena kan ketika AI bikin nggak sesuai, dibalas lagi sama desainer. Itu sih kalau menurutku. pastinya sangat membantu sekali ya di apa sih namanya, di dunia pekerjaan sebagai seorang desainer itu, AI ini. Justru iya, justru membantu Mas. Karena apa ya? Ini tuh sih tergantung man behind the gun itu. Asik. Man behind the gun-nya dia mau bawa seperti apa. Ya kalau memang si desainer si bukan apa desainer atau prompter lah istilahnya. Heeh, Nah, sekarang kan ada ini sendiri ya prompter sampai ada yang apa bikin apa ada istilah prompt dibajak tuh. Jadi tergantung dia orangnya, dia memahami nggak apa maksud bener bener. Bahkan maksud keinginan kliennya gitu. bahkan itu prompt kan udah dijual-jualin sekarang ya? Iya katanya. Katanya prompt dibajak. Padahal kan prompt itu perintah ya. Iya, Perintah itu kan natural gitu ya. iya. Natural orang masa perintah yang biasa sehari-hari kita gunakan diklaim sebagai hak cipta kan nggak mungkin ya. Tapi kan perkembangan AI itu masif, Mas. Pak, sorry. Perkembangan AI itu kan masif sekali. Dari awalnya dia berbasis cuma teks, kemudian dari kita input teks, dia bisa akhirnya menghasilkan gambar. Ada mungkin di satu masa nanti, di masa depan,
AI itu mungkin akan bisa ngasih soft file gitu. Misalkan AI itu sudah di tahap kayak gitu, kira-kira apakah bisa mengancam keberlangsungan hidup para pekerja desain kah? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Nah, siapa dulu nih? Sweet 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 sweet. Suban dulu dah. Belum aku. Oke, boleh. Boleh Jadi apa boleh. pertanyaannya, Mas? Pak Suban, gimana 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 kalau seandainya nanti di masa depan ada momen ketika AI sudah bisa menghasilkan soft file? Oh, soft file. Mhm. Kalau SVG itu soft file bukan? Soft file juga ya kayaknya, Iya bisa iya. diedit ya. Heeh, anggap Sekarang dia AI udah dia ada yang udah bisa bisa loh. keluarin, dia kerjasama pokoknya Photoshop keluarin juga kayak Ah, gitu AI itu, Corel keluarin kayak gitu. Jadi format outputnya dia sudah berupa CDR atau PSD gitu misalkan, oh iya. atau AI. Sekarang udah ada loh, Mas. Apa AI yang bisa dan dia outputnya tuh SVG. Tapi yang aku tahu masih sebatas bikin icon gitu, belum Mhm, sampai yang apa di sedetail bikin Corel atau eh Illustrator gitu, Adobe Illustrator. Menurutku sih ya tadi itu benar kata Mas Dani, sebetulnya kita itu sebetulnya harus adaptasi ya, jangan jangan menolak karena perkembangan teknologi AI ini sesuatu keniscayaan lah, nggak bisa ditolak. Mau nggak mau kita harus beradaptasi. Gitu. Cuman karena kan nanti nanti yang tergerus sama AI itu desainer yang mana? mhm, Desainer yang hanya mengandalkan output akhir gitu, tanpa dia tahu apa arah dan tujuan desainnya. oke. Nah, untuk itu menurutku ya justru si AI ini dijadikan teman, bukan bukan ditolak. Malah kita apa namanya? Malah kita apa boykot boykot dan lain sebagainya kayak rame-rame sekarang di boykot boykot tapi nggak ada tindakannya. Mhm, Malah siapa kata Raditya Dika tuh dia bilang sebetulnya kalau desainer-desainer yang eh, masih mengandalkan output akhir tanpa nilai jualnya bukan prosesnya itu lebih disarankan untuk jual barang-barang fisik gitu karena memang si AI ini nggak bisa dibentuk nggak bisa ditolak gitu. Itu sih menurutku jadi kita sebagai desainer memperlakukan AI itu seperti apa. oke, Berarti kalau misalkan AI udah sejauh itu ya mau nggak mau harus adaptasi dong benar-benar. gitu kan. Jadi kayak intro di awal tadi ya, semuanya bisa Nah, berubah kayak Mas Mamet, kayak Pak Mamet juga tadi, 3 generasi berbeda dari analog, digital, sampai AI. Eee, apa, desainer itu kreativitasnya yang dikembangkan gitu, bukan hanya bergantung dengan tools-nya gitu. Jadi bagaimana desainer bisa ngasih konteks, ngasih jiwa ke karyanya gitu ya, kurang lebihnya ya? ya Sip, beda dikit beda hasilnya mas. bener, bener banget tuh. Gimana Mas Mamet, aman kah Mas Mamet? Aman-aman. Ah, Gimana? Apa ini pertanyaan? nih sekarang nih, Masih yang sama Pak? Mas yang sama. Lanjut. Ketika AI sudah bisa kasih soft file, anggaplah soft file itu udah layak lah, udah maksudnya nggak perlu perbaikan sana sini kan. Kalau sampai saat ini kan masih perlu perbaikan kan, masih apa ya kalau orang Jawa bilangnya pating mencotot kayak gitu. Maksudnya ada Artinya yang apa ke tuh, Pak? sana, ada yang ke sini gitu. Oke. Kalau anggaplah satu saat AI itu udah rapi banget apa namanya finishingnya kayak gitu. Ya, Siap pakai, siap cetak. Jadi desainer jangan ngerjain itu, jangan ngerjain itu anggaplah kalau di proses desain itu crafting ya. ya, Ya udah desainer jangan jangan berkutat di crafting melulu gitu, tapi
harus bisa adaptasi harus harus apa namanya, sebenarnya mulai dari sekarang sih, mulai dari ngawalin berkarir sebagai desainer itu kita harus sadar bahwa nggak cukup kita menguasai aplikasi desain gitu, nggak cukup. Kita harus multidisiplin ilmu, kayak gitu. Jadi itulah keunikan seorang manusia. Jadi dia eh, semua apa hasil desain itu bisa bisa unik dari desainer yang berbeda. Misalnya ada desainer yang dia berangkatnya ahli IT gitu, ahli IT itu Mm-mm. hasilnya bisa berbeda dengan desainer yang berangkatnya seorang poetik, seorang yang suka puisi kayak gitu, yang jiwanya lebih milu itu hasilnya bisa beda kayak gitu. Itu yang sentuhan-sentuhan sentuhan seliam background desainer itu yang bisa menghasilkan hasil yang unik. Nah, itu yang aku bilang multidisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu itu nantinya akan menghasilkan karya yang unik. Terus, kenapa kita juga harus multidisiplin ilmu? Itu agar kita bisa memahami klien secara human to human, manusia ke manusia, kayak gitu. Kita ngomongin misalnya ketemu klien, eh, bisnisnya bisnisnya apa ya? Terakhir aku kemarin hospitality, persewaan villa gitu kan. Mm. Nah, itu kita bisa ngobrol-ngobrol enak. Oh, ternyata kalau apa namanya bisnisnya liburan itu kalau aku menganggap aku sebagai klien, aku sebagai orang yang ingin liburan itu inginnya seperti ini loh. Kayak gitu. Jadi kita bisa kadang bisa lupa ngobrolin masalah desain, kita ngobrolin masalah bisnisnya si klien malah lebih panjangnya. Ujung-ujungnya ya udah deal, habis deal ya udah kita apa kembali ke kerjaan utama kita ngedesain ya gitu. Jadi eh, background yang macam-macam itu bisa menjadi pendekatan unik ke klien kayak gitu. Jadi kita hindarilah maksudnya yang apa yang bisa dikerjain AI lebih cepat itu kita manfaatin AI sebagai tools, tapi kita istilahnya lebih ngembangin diri ke kompleksitasnya kita sebagai manusia kayak gitu. Wih, keren banget nih tata Dan bahasanya. Oke, tapi ini Mas Suban by the way lagi jemput anaknya. Pak Suban lagi jemput anaknya nih. Pak Mamet, mungkin kita bisa isi berdua dulu ya. boleh. Nah, kalau AI, ngomongin tentang AI lagi, dan ngomongin tentang bagaimana kita menjadi seorang manusia, tentunya kita kenal sama hak cipta ya. Hak cipta yang bagaimana orang-orang mematenkan idenya menjadi sebuah produk gitu. Tentunya dengan sistem yang dibuat oleh AI, yang dimana AI itu menggunakan apa sih? Dia melatih diri dengan sampel-sampel gitu loh dari banyak orang, dari banyak hal. Ya, Itu kan tentunya bertabrakan dengan konsep hak cipta itu. ya. Itu kira-kira tentunya perlu regulasi dong ya? Eh, sepanjang pengetahuanku, apa namanya regulasi kayak misalnya kasus Ghibli ya kemarin ya. Ya. Si pencipta Ghibli itu studionya tuh nggak bisa mengambil tindakan lebih lanjut karena memang di Jepang sendiri itu belum tindakan yang melanggar hak cipta. Kalau kita pakai ChatGPT untuk merubah foto apa namanya menjadi style Ghibli di Mm. Jepang itu mengaturnya kita melanggar hak cipta ketika kita memperjualbelikan misalnya nih dirimu order ke aku, tolong nih aku buatin style Ghibli pakai AI, terus aku kasih rate harga sekian gitu. Itu baru kena, akunya melanggar hak cipta. Tapi Mm. kalau untuk selama itu pemakaian pribadi, aku merubah sendiri pakai chat GPT yang ada di ponselku, itu
di Jepang itu nggak melanggar hak cipta. Aturannya seperti itu. Makanya kenapa si studionya itu nggak bisa bertindak lebih lanjut karena aturannya masih berbicara seperti itu. Nggak tahu lagi ya. Nanti kan mungkin ada perkembangan regulasi ya di misalnya di Indonesia atau di luar negeri seperti apa. Tapi sampai saat ini eh misalnya untuk foto ya, foto pakai AI itu kan paling sering aku foto ya. Ya. Untuk konten sosial media klien itu kan dulu kita misalnya foto foto helm proyek seperti ini warnanya kuning warnanya biru itu kan sulit tuh dicari fotonya helm proyek yang berwarna biru. Adapun nanti kita kendala hak cipta siapa yang punya foto ini ya. Hmm. Untuk mempermudah aku pakai AI itu tinggal ngeprom aja helm proyek warna biru gitu. Itu kan dihasilkan kan. Kita bisa pakai foto itu legal tanpa melanggar hak cipta itu. Jadi AI mempermudahnya di situ. Jadi sesuatu yang dihasilin oleh AI itu foto itu sampai saat ini regulasinya nggak melanggar hak cipta. Tapi kalau misalnya style-style seniman ya, style-style seniman itu kembali ke etika sih menurutku. Etika. Jadi eh, pencarian style itu kan proses ya, proses mungkin bahkan eh, dedikasi seumur hidup ya gitu. Ya. Terus dengan cepatnya kita pakai stylenya untuk apa namanya? Kalau untuk seneng iseng-iseng pribadi ya nggak ya menurut aku pribadi sih nggak masalah ya. Itu kan karena untuk seneng-seneng ya, untuk lucu-lucuan. Tapi kalau untuk itu diperjualbelikan ya sangat-sangat melanggar etika menurutku. Kita kan bisa lihat di Indonesia sekarang gitu Mas ya. Pak ya, sorry. Keceplosan terus aku harusnya panggilnya Bapak nih karena bapak-bapak desain nih. Di Indonesia sendiri kan kemarin juga banyak banget kasusnya tentang terutama yang baru kemarin itu di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Dia pakai foto orang untuk dijadiin deepfake, untuk dijadikan deepfake gitu. Itu masuk ranah masuk ranah etika juga kan, dan kalau digugat itu kayaknya apakah cukupkah undang-undang yang ada di negara kita itu untuk mengakomodasi pelanggaran-pelanggaran AI ini? Apakah etika-etika itu cukup sebagai etika aja ataukah bisa dijabarkan lagi lebih rinci kira-kira? Kalau menurut Mas, Gimana pakai foto orang untuk dipakai apa tadi? dipakai untuk tujuan-tujuan pornografi. Oh, pornografi. Oh, Hmm, ya, ya. Pornografinya aja udah kena. benar. Eh, pasti pasti kena lah itu. Tapi aku pribadi Terus, pernah Pak, terus, sempat pernah kena kasus ini. oh, Dulu banget. Mm, Jadi aku punya desainer. belum jadi. Desainer itu eh aku kasih tugas ke desainer itu. Kita bikin poster digital gitu kan. ya, Terus zaman segitu browsing lah si desainerku ini browsing foto dapat terus akhirnya foto itu kasih tulisan-tulisan sesuai posterku kan sesuai arahanku kayak gitu ya. terus dia bilang mas ini gimana aman nggak aku pakai fotonya pakai ambil di Google gitu kan Hmm, aku waktu itu tanpa pikir panjang aman udah berangkat gitu naik kan akhirnya naik eh ternyata si yang punya foto itu eh melihat tahu kayak gitu. Yang punya foto itu orang Jogja, sedangkan aku itu di Surabaya kan. ya, Habis itu si yang punya foto itu ngetelepon ke kantor kita, nelpon ke kantor kita, nelpon ke kantor kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Jadi aku waktu di obrolan itu aku nggak bisa bilang enggak atau gimana atau iya ya atau gimana ya. ya. Tapi aku
belajar aturan mainnya dulu. Aturan mainnya dulu, tapi waktu itu tutup telepon ngambang. Ngambang, ternyata di aturan saat itu, selama foto itu tampil di Google, dan kita bisa akses foto itu lewat Google, itu menjadi public domain, maksudnya hak milik publik kayak gitu, dan bisa dipakai tanpa tanpa izin. Jadi yang perlu mengamankan foto itu yang mengupload, bagaimana fotonya itu bisa tampil di Google kayak gitu. Itu kesalahan dari si yang upload kayak gitu kan. Jadi secara legal sebenarnya posisiku aman. Cuman Mhm. karena kita menghargai apa namanya profesi ya, kita Ya. fotografer kan. Akhirnya apa namanya kita take down terus kita rilis apa namanya permintaan maaf resmi lagi. Wah, hasil foto ini hasil karya studio ini kayak gitu. Jadi tetap meskipun kita menang secara legal, secara hukum, tapi secara etika kita harus apa namanya eh, lakuin upaya lah, gimana kita bisa memperbaiki kesalahan ya gitu. Ya, waktu itu memang aku ngaku salah dalam artian secara etika ya, kayak gitu. Jadi karena upaya terbaikku untuk mengakui aku salah ya aku take down dan aku upload apa namanya pernyataan resmi ya gitu. Akhirnya kita ya udah kita selesai, nggak ada urusan masalah hukum. Soalnya kalau mau lanjut pun ternyata yang menang posisiku ternyata justru. Jadi kita semakin masuk ke dunia desain ini sebenarnya semakin takut menggunakan karya orang lain ya sebenarnya. Eh, iya lah, pastinya kayak gitulah untuk menghindari masalah ke depannya. Kayak misalnya ketika aku memutuskan aku menjadi desainer secara profesional kayak gitu kan sebelumnya kan ada tahap belajar. Terus Mhm. habis itu oke, hari ini aku apa namanya? Aku menjadi seorang profesional gitu. Langkah pertama aku hari itu adalah menghapusin semua font-font koleksiku di laptop. Aku hapusin semua. Aku install lagi font-font yang free commercial use. Itu menjadi pertanda hari ini aku profesional di bidang desain. Gitu. Itu ya untuk menghindari masalah hak cipta ke depan. Jadi sampai saat ini font-fontku free commercial use semua kayak gitu. Meskipun nggak aneh-aneh, tapi ya, maksudnya kan kalau yang font-font yang aneh-aneh kan biasanya berfont-font berbayar ya. Iya. Font-fontku apa rata-rata standar lah kayak gitu, nggak yang aneh-aneh gitu. Tapi free commercial use semua aman lah. Oke. Kayak gitulah. Itu dari desainernya yang berbicara sendiri. Tapi kalau seandainya masyarakat umum, Pak Suban, sorry, Pak Mamet, kan bablas-bablas aja tuh. Mereka kan tidak tahu, tidak mengerti dan tidak paham dan akan mungkin semoga tidak ya, tapi akan kebanyakan baru paham ketika bertabrakan itu dengan hak ciptanya. Itu kira-kira Hmm, tentunya perlu dong regulasi untuk selain melindungi orang-orang tersebut ya, selain untuk melindungi orang-orang tersebut. Kayaknya sebenarnya bisa dilakuin ini sih dari dua sisi sih. mhm, Jadi kalau kita selama regulasinya belum ada, terus attitude orang-orang cenderung ke arah ke sana, nggak bisa kebendung, ya, kita takut style kita dicuri oleh AI, itu eh, aku akan pakai Adobe nih ceritanya. ya, Itu di Adobe itu ada settingan bahwa sebenarnya Adobe itu bisa mantau pekerjaan kita nggak sih? Udah, itu ditutup aja. Adobe nggak bisa mantau pekerjaan kita. Itu itu yang akan menghambat AI-nya Adobe mempelajari style kita. Tapi eh, kembali lagi bahwa kita kan manusia nih ceritanya. ya, AI tool, AI tool.
jangan takut, kita apa namanya, eee, ditiru oleh AI gitu. Itu berarti penanda bahwa style kita itu sudah populer, sudah layak, kayak gitu kan. Mhm. Jadi kita harus menjadi trendsetter, maksudnya kita harus maju lagi, ngembangin lagi style Mhm. kita, nggak mati di saat yang ini, Oke. gitu. Nggak Tuh, apa-apa ditiru, itu menjadi penanda bahwa style kita diterima, gitu kan. Menjadi kebanggaan sendiri, jadi bagi seorang yang pendatang baru, tapi bagi yang orang yang mendedikasikan kayak Studio Ghibli itu ya, wah itu pukulan berat sih mungkin. Tapi kalau artinya di posisi, Pak Mamet sendiri kalau seandainya karyanya digunakan sebagai sampel oleh orang, kemudian digunakan misalnya logo nih, yang logonya, Mas Mamet ini dipakai orang buat jadiin sampel, kemudian sampelnya itu dijual misalkan, memiliki nilai komersil lah. Itu gimana perasaan sebagai kreatornya? Kalau logo sih menurutku itu sangat sulit dibedain ya. Maksudnya ini apakah ngambil dari styleku atau enggak. Soalnya Mhm. eh, logo itu udah terlalu terlalu tua untuk apa namanya diklasifikasikan ini stylenya si A, si B, si C kayak gitu. Karena memang apa namanya ya itu aja menurutku. Logo itu kan lebih lebih bagaimana kita mengkomunikasikan lebih ke fungsi sih maksudnya, lebih ke fungsi. Jadi ada kadang logoku untuk klien A ini mau ditiru oleh desainer B untuk klien C itu ya. Itu kadang ya nggak manfaat juga karena memang briefnya kan berbeda. Klienku si A ini sama kliennya dia si C ini kan punya punya kebutuhan sendiri-sendiri ya gitu kan. Jadi nggak fungsi. Meskipun mau ditiru gitu juga apa namanya secara fungsi nggak maksimal. Itu kalau logo. Tapi kalau yang lebih lebih mengancam mungkin ke ilustrator ya. Style Mhm. ilustrator itu kan seorang ilustrator itu kan pasti kepingin mempunyai style tersendiri kan, Ya. punya apa namanya kayak sendiri ketika stylenya udah ditemuin setelah 15 tahun dia ngegambar gitu tiba-tiba ditiru oleh AI gitu, waduh, aku nggak tahu ya perasaannya kayak gimana ya. Kayaknya kita next perlu Tapi ya undang dong- dongkol ilustrator lah. juga ya? Iyalah Hmm. itu lebih mengancam kali. Kalau desain aku ninggalin ninggalin ciri ke setiap logo-logoku. Tapi itu apa namanya kecil, part kecil itu kadang orang awam nggak notice, orang orang aja nggak notice apalagi AI. Gitu. By the way, sorry ya tadi bocor kayaknya. Nggak apa-apa, udah aku mute. Ini Ini suaranya bocor ya. Tadi aku dengar orang marah-marah gitu, jadi aku mute aja. Ayo nungguin nyebrang dulu anaknya. Ketahuan banget nih seorang bapak yang sangat, apa sih namanya, semi militer. family man. Oke, lanjut mas. Wih, jadi kita udah ngomongin banyak banget tadi, Pak Suban, tentang karir, tentang macam-macam lah, tentang negara ini ke depannya akan seperti apa gitu. Ngeri. Sampai negara Tentang generasi emas. generasi cemas. Nah, kalau Pak Suban sendiri, bagaimana kiranya, apakah di Indonesia, kita kan selama ini jadi negara konsumen aja ya, kita jadi pusat, eh, apa sih namanya, pusat orang jualan, Amerika jualan ke sini, China jualan ke sini dengan AI-nya semuanya.
Apa langkah yang bisa dilakukan Indonesia untuk berpartisipasi selain dengan menggunakan dan membeli AI ini? Apakah kita perlu buat regulasinya kah yang jelas? Atau kita buat apanya lah? Kalau menurutku ya, Asik. sebetulnya ini general ya, Mas. Ya, Enggak bukan desain bicara aja. melulu bukan bicara melulu urusan ini kan katanya menyongsong lagi ya kemarin tuh menyongsong generasi emas 2045 tuh. Sebetulnya secara secara sumber daya Indonesia itu nggak kekurangan orang-orang pintar, tapi yang harus berkembang itu bukan hanya orangnya aja dari sekarang. Menurutku juga pemerintahnya harus mampu siap nggak dia menyongsong tahun 2045 dengan sedangkan regulasi-regulasi yang sekarang itu menurutku ya kemarin tuh setiap ganti pemerintahan kebijakan ganti. Contohnya aja yang paling fundamental ya pendidikan. Pendidikan di Indonesia itu terlalu menciptakan generasi pegawai, Hmm. menciptakan pegawai bukan menciptakan seorang si anak itu dia apa namanya Pasti satu sektor. si anak itu dia potensinya kemana. Nah, tidak dimaksimalkan dia sesuai potensinya. Itu sih menurutku. Jadi, kalau untuk berbicara kita sebagai bisa jadi negara produsen, bisa contoh Cina. Cina itu tahun 80-an itu masih tertinggal jauh dari Indonesia. Kita lihat sekarang, Cina itu udah hampir bisa mengalahkan Amerika yang notabene katanya negara superpower. Nah, langkah-langkah di situ kan kita tahu sendiri, Cina ini dia ini negaranya apa komunis lah kalau kasarnya itu ya. Hmm. Dia ini bukan kapitalis sosialis, sosialis. Sedangkan Indonesia ini demokratis. Demokratis ini ngikut polanya Amerika. Bukan berarti saya pro komunis ya, Hmm. tapi kalau intinya sih gini, setiap pergantian generasi pemerintahan, kebijakan selalu berganti. Kita ngulang lagi dari nol. Tidak melanjutkan apa yang sudah kebijakan-kebijakan yang udah bagus sebelumnya itu dilanjutkan gitu perkembangannya biar kelihatannya gitu kan jangka panjang gitu. Ya. Sedangkan di Indonesia ketika pemerintah ganti kebijakan ganti. Contohnya kemarin tadi bilang tadi tugu tugu apa tuh tugu Jakarta tugu yang bambu itu Mm-mm. ketika gubernurnya lengser tugunya udah hilang. Terus yang Jakarta plus Jakarta itu Ya, ketika Jakarta Kota gubernurnya Kolaboratif gitu. kota kolaborasi ketika gubernurnya ganti si city brandingnya hilang itu kan sangat disayangkan gitu maka kalau misalkan mau merubah Indonesia jadi minimal lah jangan ke Amerika atau jangan ke Cina terlalu jauh kita bersaing dengan Vietnam aja harusnya tuh kebijakan-kebijakan itu jangan jangka pendek gitu tapi jangka panjang Oke. dan apa fakta menariknya Vietnam juga negara sosialis. Ya, Iya, itu sih. jadi bukan dari desainer aja ya, kita berharap juga Iya, dari seluruh seluruh elemen di Indonesia juga bisa bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan AI ya, iya. terutama dari Ini pemerintah kan juga. yang dinarasikan sekarang tuh pemerintah tuh seolah-olah kita ini generasinya udah siap belum? Hmm. Generasi sekarang itu udah siap belum? Tapi kalau pandanganku ya, jangan sebetulnya generasi-generasi kita ini siap.
Tapi sistemnya siap nggak untuk menuju ke sana? Ya contohnya aja lah, timnas Indonesia ini apa generasi bukan generasi apa ya, yang U17, U23 itu bagus-bagus sebetulnya, Hmm. yang sampai level-level Piala Dunia juga mereka kan ada prestasinya ya. Ya. Tapi ketika ke level senior, melempem itu nggak kedengeran lagi gitu. Makanya kan sekarang ada potong generasi, naturalisasi, gitu kan. Berarti kan apa sumber dayanya itu sebetulnya bagus-bagus Indonesia tuh. Tapi sistem pola pembentukannya itu berarti dipertanyakan. Itu. Masuk Mas. Masuk. Lagi Agak ini berat ya. kita udah bahas dari hulu sampai hilir kayak ini, bahas dari sekedar desainer jadi bahas tentang negara kita tercinta. Pertanyaannya negara kita siap nggak ya? Itu kan bukan soal desain doang gitu. Iya, Banyak. bener. Jadi bagaimana kalau aku pribadi sih melihatnya kita lagi didorong untuk belajar menggunakan AI. Cuma kan di masyarakat sekarang terutama dengan munculnya film Jumbo ini menunjukkan karena tidak semua tentang AI gitu. Kita juga harus melindungi karya-karya anak bangsa, kata beberapa narasi yang saya baca di sosial media ya, karena suka berselancar gitu. Jadi sekarang kayak ada dua kubu ya. Kubu yang mendukung sekali AI dan kubu yang apa itu AI. Jadi Kalau saya dari pro. Jadi dari kesimpulan obrolan kita hari ini, mungkin bisa ditarik kesimpulan kalau sebenarnya AI itu hanyalah tools. Kita sebagai manusialah yang memberikan konteks ke mereka. Baik buruknya AI itu tergantung dengan siapa usernya. Jadi terutama untuk desainer nggak perlu takut lah tentang bagaimana perkembangan AI. Semua ada pasarnya ya, mungkin ada yang jualan logo 20.000, ada yang jualan logo sampai berjuta-juta, itu kan ada pasarnya sendiri. Jadi AI ini nggak usah terlalu ditakuti mungkin ya. Gimana sih mau menutup sih biar enak gitu. Kata Agak penutup nih, kata agak penutup. agak berbelit-belit ya. Jadi AI itu adalah tool. Wah, mungkin ya benar-benar cocok. Kita kita ambil kata penutup dari bapak-bapak sekalian. Mungkin dari Mas Mamet. Oke. Jadi kalau kita ngobrolin AI ya kata penutup nih ceritanya nih. Jadi Yoi. ya sama kayak teknologi lainnya lah. Teknologi itu kan seperti pisau ya. Pisau itu semakin kamu mengenali pisaunya itu di mana letak dagangnya, di mana letak yang tajamnya di sebelah mana, terus di mana medangnya supaya nggak balik nusuk ke diri kita, supaya bisa apa namanya menyelesaikan pekerjaan yang di depan kita supaya lebih cepat itu. Ya udah kita kenalin AI itu semakin dalam sebagai apa namanya cepat. Semakin kita mengenal AI itu semakin kita bisa menggunakannya dengan baik kayak gitu. Tapi kalau kita ngertinya cuma di permukaan aja, kok ini ada benda tajam nih, bahaya nih, kalau kita hindarin gitu. Ya nggak gitu juga. Ternyata di benda tajam ini ada pegangannya loh. Kamu bisa megang di sini sebelah sini. Itu namanya erat gitu. Aman, pasti aman kayak gitu. Terus pisau ini juga macam-macam. Ada fungsinya untuk ikan, ada fungsinya untuk daging, ada untuk apa namanya kertas. Jadi semakin kita mengenali apa namanya barang ini, itu semakin kita bisa memanfaatkan itu sih. Itu kalau
pandangan tentang AI. Jadi balik lagi, kamu seberapa menguasai si AI ini sampai kamu bilang ini nggak bahaya atau ini justru membantu. Udah, gitu aja sih nutupnya. Wah, mantap sekali. Mungkin sedikit mengutip ya juga tentang dari ada salah satu YouTuber namanya Agung Hapsah. Dia bilang gini, profesional kalau pakai AI itu akan meningkatkan 10 kali produktivitas pekerjaannya. Tapi untuk pemula, pakai AI akan jadi pemula selamanya. Cakep. Buset. Jadi kayak, Pemula akan menjadi pemula selamanya ya, gimana? iya. Karena dia akan selalu bergantung sama AI gitu loh, Mas. Dia nggak Iya, akan tahu basicnya seperti apa gitu. Fundamentalnya. Ya, fundamentalnya dia tidak tahu. Fundamentalnya harus pegang dulu itu. Bahasanya berat Oh, banget. iya. Iya, bener. Bener juga, bener juga. Oke, berikutnya Tentunya kata sih dengan penutup dari perkembangan. Mas Suban. Oh boleh. Kesimpulan. Kalau aku sih sebenarnya sedikit ya. Intinya sih perkembangan teknologi AI ini nggak bisa ditolak. Nggak bisa kita boikot apa sih kita. Tapi yang bisa kita lakukan improve skill kita. Berarti harus naik level tuh. Harus banyak belajar. Terus belajar sampai apa-apa juga kayak gini juga masih tetap belajar. Sih. Itu sih. Jangan ya intinya ketika satu pintu rezeki tertutup bakal terbuka pintu rezeki yang lain. Itu. Sangat to the point banget ya. Closing statement. Keren banget. Ini aku yang pemalas ini untuk menarik kesimpulan bahwa kesimpulannya AI itu hanya alat. Kita sebagai kreator lah yang memberikan cipta rasa dan karsanya kepada dia. Asik. Asik sendiri, ngomong sendiri. Hehe. Wah, lama juga ya, sampel 54 menit. Itu yang bocor itu dipotong itu. Nah, nggak apa-apa, biar kelihatan lagi marah-marahnya, Mas. Sorry tadi. Ini apa namanya? Ya nggak tahu jadwalnya nih.